Baik, langsung. Pengertian biaya. Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan. Masuk ke jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Kedua, biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak berada di antara alternatif tindakan yang ada. Irrelevan cost tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan akan tetap sama jumlah tanpa memperhatikan alternatif yang lebih atau yang terpilih. Masuk ke jenis biaya berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Biaya variabel. Komponen biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan. Makin besar volume penjualan, makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tetap, biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume. Terus, biaya tetap memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu. Dan berikut biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volumenya rendah, maka fixed cost atau biaya tetap tinggal. Sebaliknya, pada volume yang tinggal, biaya tetap per unitnya rendah. Masuk ke jenis biaya berdasarkan perilaku. Biaya pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah total tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu. Terus, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Berikut biaya berdasarkan objek yang dibiayai. Yang pertama, biaya langsung. Biaya yang dapat diidentifikasi langsung berhubungan dengan produksi barang objeknya. Contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Biaya tidak langsung, biaya yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan biaya administrasi pabrik. Terus, biaya berdasarkan perbedaan periode akuntansi. Pertama, pengeluaran modal. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktivitas tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif akibat tetap, serta memperpanjang manfaat. Biaya berdasarkan pembedaan periode akuntansi. Pertama, pengeluaran modal. Biaya yang mengeluarkan dalam rangka memperoleh aktivitas tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktivitas tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktivitas tetap. Contohnya, mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. Terus, pengeluaran penghasilan. Biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat. Terus, ada biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya pengeluaran tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan, yang termasuk dalam biaya overhead. Ini contohnya tarif
pajak, asuransi karyawan, tarif sewa tempat, perlengkapan APK, dan gaji penjaga keamanan. Terus cara menghitung biaya overhead. Yang pertama, memisahkan biaya overhead. Nah, sebelum mulai menghitung, pertama pisahkan dulu pengeluaran mana yang termasuk biaya langsung dan mana yang termasuk biaya overhead. Terus yang kedua, menghitung persentase biaya overhead. Nah, proses kedua adalah mencari persentase biaya overhead per kategori yang dibandingkan dengan biaya overhead keseluruhan. Terus mencari nilai efisien biaya overhead. Untuk mengetahui efisiensi biaya overhead, Anda dapat membandingkannya dengan sumber daya dan pendapatan yang masuk. Langsung saja kita masuk ke pengertian beban. Nah, beban adalah biaya operasi yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Beban dalam pengertian akuntansi adalah pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih dalam perusahaan sebelum pajak pada laporan laba rugi. Beban juga bisa digunakan sebagai standar penentuan manfaat suatu ekonomi dalam suatu periode akuntansi yang berbentuk kas keluar. Selanjutnya, jenis-jenis beban. Pertama itu ada beban usaha. Beban usaha adalah pengorbanan langsung dalam bentuk arus keluar atau berkurang aset perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Terus beban lain-lain. Beban lain-lain adalah pengorbanan tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Bagaimana beban dicatat? Nah, di sini perusahaan memecah pendapatan dan pengeluaran mereka dalam laporan keuangan laba rugi mereka. Akuntansi mencatat pengeluaran melalui salah satu dari dua metode akuntansi, basis kas atau basis akrual. Lanjut, perbedaan cost dan expenses. Cost, suatu biaya dalam arti pengorbanan atau juga mengeluarkan yang dilakukan oleh perusahaan atau juga individu yang berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan itu. Terus yang dimaksud dengan expenses, suatu biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan perorangan yang bersifat ialah sebagai aktivitas pendukung saja. Lanjut, pengelolaan biaya. Nah, di sini ada objek pengeluaran, terus kedua fungsi pokok dalam perusahaan, terus hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, terus perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, terus jangka waktu dan manfaat. Dan ada juga metode penentuan biaya produksi. Pertama, metode harga pokok penuh, yakni saat seluruh biaya produksi diperhitungkan untuk menentukan harga pokok produksi. Mengeluarkan tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya umum. Metode harga pokok variabel. Yang kedua ini, yakni metode yang hanya memperhitungkan biaya produksi berusaha berupa perilaku variabel saja, misalnya untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, maupun biaya overhead pabrik. Komponen biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap. Komponen pertama adalah biaya tetap atau biaya yang konstan jumlahnya. Kenaikan maupun penurunan jumlah produksi tidak akan mempengaruhi besaran biaya tetap. Biasanya akan ada kontrak atau perjanjian yang mengikat agar pengeluaran dana untuk komponen ini sah secara hukum. Contohnya, biaya tetap adalah
upah, harga kerja, asuransi kesehatan, biaya sewa gedung, dan sebagainya. Terus ada biaya variabel. Sebaliknya, biaya variabel adalah dana yang dikeluarkan dengan mengikuti jumlah produk yang akan dihasilkan. Artinya, besaran nilainya bisa tidak sama antara periode akuntansi ketika target produksi mengalami kenaikan, maka biaya variabel juga akan meningkat. Bahkan ketika perusahaan menghentikan proses produksi untuk presentasi waktu, biasanya variabel dapat dilaporkan sebagai nol. Beberapa contoh dari komponen biaya ini adalah mengadakan bahan baku, kebutuhan listrik pabrik, dan sebagainya. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk suatu unit barang atau produk. Anda cukup membagi jumlah biaya produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan seluruhnya. Dari angka ini, perusahaan dapat menentukan beberapa keuntungan yang akan diambil. Salah satu adalah dengan menentukan besaran selisih yang paling sesuai. Terus ada biaya marginal. Perusahaan seringkali bertemu dengan kondisi di mana target produksi mampu lebih tinggi jika didukung dengan menambahkan biaya. Biaya yang ditambahkan inilah yang disebut sebagai biaya marginal. Sebenarnya biaya marginal bisa dikategorikan sebagai biaya variabel. Namun, penambahan ini tidak selalu dibutuhkan dalam operasional bisnis. Meskipun begitu, dengan mengeluarkan biaya marginal, perusahaan dapat menjalankan sistem produksi jauh lebih maksimal. Terus terakhir ada biaya total. Biaya total adalah komponen terakhir dari biaya produksi adalah biaya total, yaitu keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan menjumlahkan semua komponen biaya di atas, perusahaan akan mengetahui besarnya pengeluaran perusahaan dalam waktu tertentu. Terima kasih, itulah penjelasan tentang akuntansi biaya dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.